Hello, I am Arshinta Hermadianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Sesuai judul kali ini, kita akan membahas tentang rumus VLOOKUP dan HLOOKUP di Microsoft Excel. Sebelum ke videonya, aku akan jelasin sedikit tentang apa itu VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP berasal dari kata vertical lookup dan HLOOKUP berasal dari kata horizontal lookup, yang berarti VLOOKUP adalah rumus yang digunakan di Microsoft Excel untuk melakukan pembacaan data dari tabel lain secara vertikal. Sedangkan HLOOKUP adalah rumus yang digunakan di Microsoft Excel untuk melakukan pembacaan data dari tabel lain secara horizontal. Nah, ini adalah data yang akan kita gunakan menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Dan ini adalah tabel bantunya atau tabel acuan yang akan dibaca menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP oleh Microsoft Excel. Oke. Cara menggunakan rumus VLOOKUP, kita klik terlebih dahulu di sini. Sel C5, lalu kita masukkan rumusnya. Sama dengan VLOOKUP kurung buka. Nah, setelah kita ketik kurung buka, akan muncul panduannya di bawah sini. Ada 4 parameternya. Yang pertama adalah lookup value, yang kedua table array, call index 6, dan rank lookup. Nah, kita isi dan bahas satu persatu ya. Yang pertama, lookup value. Ini adalah semacam kata kunci yang akan kita gunakan agar Microsoft Excel dapat membaca data yang kita butuhkan. Contohnya, kita mempunyai kata kunci di tabel golongan, sehingga untuk lookup value kita akan menggunakan tabel golongan yang berada pada sel B5. Lalu kita klik sel B5. Selanjutnya, koma. Nah, ini bisa disesuaikan ya pada instruksinya, karena biasanya setiap Excel berbeda-beda, ada yang titik koma atau koma. Nah, saya menggunakan koma. Yang kedua, table array, yaitu tabel acuan. Nah, ini adalah tabel acuan atau tabel bantu. Kita langsung blok aja ya, dimulai dari sel H5 sampai J8. Untuk kolom golongan, gaji, dan tunjangan tidak usah ikut di blok ya, hanya sel H5 sampai J8 saja. Selanjutnya, tekan tombol F4 pada keyboard atau bisa juga kita ketikkan secara manual. Saya akan ketikkan secara manual dengan cara menambahkan icon dolar hingga menjadi $H, $5, $J, $8. Jika kalian menekan F4, maka akan muncul secara otomatis fungsi dari F4 ini agar menjadi rank absolute. Maksudnya adalah ketika kita mengcopy rumus ini ke tempat lain, maka ranknya akan tetap. Oke, ketik koma, lalu lanjut ke parameter ketiga, yaitu call index 6, yang artinya nomor kolom. Maksudnya, dari tabel bantu atau tabel acuan yang kita punya, kita ingin ambil kolom di kolom berapa. Contohnya, sekarang kita sedang mencari gaji. Nah, di tabel acuan atau tabel bantu, gaji terdapat pada kolom kedua, golongan terdapat pada kolom pertama, dan tunjangan terdapat pada kolom ketiga. Berarti gaji terdapat pada kolom kedua. Lalu kita ketik 2 di sini, lalu koma. Selanjutnya parameter yang terakhir yaitu rank lookup. Di rank lookup terdapat 2 pilihan, true dan false. Maksudnya, jika kita mengisi true, maka akan dicari nilai yang sesuai. Namun, jika tidak ada nilai yang sesuai, maka dicari yang mendekati. Dan jika kita memilih false,
maka akan mencari nilai yang paling sesuai. Untuk normalnya biasanya menggunakan false. Nah, kita ketikkan false seperti ini, atau bisa juga false diganti dengan angka 0 untuk false dan true angka 1. Oke, aku akan menggunakan angka 0. Selanjutnya kurung tutup dan enter. Lalu selanjutnya kita arahkan kursor kita ke pojok hingga berubah menjadi tanda plus hitam seperti ini. Lalu tarik ke bawah dan muncul gaji sesuai golongannya. Bisa kita cek ya. Golongan 1 juta, golongan 2 juta, golongan 3 juta, golongan 4 juta. Oke, sudah sama ya. Selanjutnya kita ke kolam tunjangan. Rumusnya masih sama, yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka, lalu lookup value-nya masih sama ya, yaitu sel B5, lalu koma, dan blok kolam acuan dari sel H5 sampai J8 seperti tadi. Lalu kita klik F4 atau bisa diketik secara manual. Lalu koma. Nah, di sini kolom tunjangan terdapat pada kolom ketiga. Maka kita ketik 3, lalu koma, dan ketik false atau angka 0. Dan kurung tutup, lalu enter. Selanjutnya kita tarik kursor. Nah, itu adalah rumus VLOOKUP. Sekarang kita masuk ke rumus HLOOKUP. HLOOKUP tidak beda jauh dengan VLOOKUP. Yang membedakan hanya HLOOKUP itu mempunyai tabel acuan secara horizontal. Oke, kita langsung saja ketikkan rumusnya. Sama dengan HLOOKUP kurung buka. Nah, ini kita bisa lihat ya. Parameternya tidak jauh beda dengan VLOOKUP. Ada 4 parameter. Parameter yang pertama yaitu lookup value. Kita isi terlebih dahulu ya. Yang lookup value. Lookup value adalah kata kunci. Nah, kita akan menggunakan kata kunci pada kolom golongan. Nah, golongan ini berada pada sel B18. Kita lihat ya, B18. Kita klik selnya lalu koma. Yang kedua, table array, yaitu tabel acuan. Jadi, langsung saja ya. Kita blok tabel acuannya atau tabel bantu. Kita blok dari sel H18 sampai K20. Bagian ini tidak usah diblok. Selanjutnya klik F4 atau bisa diketik secara manual agar absolute atau ada tanda dolar. Lalu koma. Nah, yang ketiga yaitu row index 6. Row index 6 adalah baris yang akan kita gunakan. Sekarang kita sedang mengetik rumus pada kolom gaji. Berarti kita lihat di tabel acuan atau tabel bantu. Gaji terdapat pada baris keberapa? Golongan terdapat pada baris pertama, gaji baris kedua, dan tunjangan pada baris ketiga. Berarti gaji terdapat pada baris kedua. Berarti kita ketik 2. Lalu koma. Yang keempat yaitu ring lookup. Di sini kalian bisa mengetikkan false atau true atau bisa juga diubah menjadi angka, yaitu 0 dan 1. Aku akan mengetikkan angka 0 untuk false. Lalu kurung tutup dan enter. Selanjutnya kita ke tunjangan. Rumusnya masih sama, yaitu sama dengan HLOOKUP kurung buka. Lalu lookup value-nya masih sama, yaitu B18, lalu koma, dan blok kolom acuan dari sel B18 sampai K20. Lalu klik F4 atau bisa diketik secara manual. Lalu koma. Nah, di sini tunjangan terdapat pada baris ketiga. Maka kita ketik 3, lalu koma, dan ketik false atau angka 0 dan kurung tutup, lalu enter. Oke, mudah bukan? Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.